Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi. Pembacaan renungan kita di pagi hari ini diambil dari Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan yang baik yang kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Shalom. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengapa kita harus menjadi baik? Dan mengapa kita harus menghormati para pemerintah-pemerintah kita? Mengapa kita tidak boleh memfitnah? Dan mengapa kita tidak boleh bertengkar? Dan mengapa kita harus selalu bersikap ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang? Karena ternyata ada suatu hal yang telah diubahkan dari setiap itu. Jika dulu kita adalah orang yang suka memfitnah, tetapi setelah kita diselamatkan, kita menjadi orang yang sangat jujur. Ketika dulu kita adalah orang yang bertengkar, tetapi ketika kita sekarang sudah berada di dalam Kristus, karena Kristus telah menyelamatkan kita, maka kita tidak mau lagi menjadi orang yang suka bertengkar. Itu mengapa Rasul Paulus berkata kepada Timotius, kepada Titus, itu juga pernah kita lakukan dulu sebelum kita berada di dalam Kristus. Tetapi kamu harus mengerti satu hal, dalam keadaan yang seperti itulah ternyata Yesus telah menyelamatkan kita lewat permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ternyata Roh Kudus mengerjakan sesuatu hal yang baik kepada kita. Itu mengapa kita harus membuahkan buah-buah roh dalam kehidupan ini. Itu mengapa itu menjadi tuntutan dari kita sebagai orang-orang yang beriman. Kita tidak boleh menjadi orang yang tidak acuh terhadap hal-hal yang baik. Tetapi kita memiliki tanggung jawab sebagai buah dari keselamatan kita. Lihatlah bagaimana pekerjaan Roh Kudus itu telah nyata di dalam kehidupan kita. Bagaimana kuasa keselamatan di dalam Kristus Yesus telah mempengaruhi kita. Kita melakukan hal yang baik bukan lagi untuk diselamatkan, tetapi kita melakukan hal yang baik karena kita telah diselamatkan. Ada orang yang salah memahami hal tersebut dan akhirnya terbalik dan serba berlomba-lomba untuk melakukan yang baik, tetapi menjadi lebih fanatik. Padahal fanatik itu sebenarnya penting dalam pribadi manusia secara pribadi tanpa memaksakan itu kepada khalayak umum sebagaimana ia memahami tentang kefanatikannya sendiri. Dan lihatlah saudaraku yang terkasih, ini menjadi nasihat yang sangat penting bagi kita di zaman saat ini. Ketika orang-orang sekarang ini berlomba-lomba untuk menunjukkan tentang keberadaannya, siapa dirinya, apa yang ia miliki. Dan akhirnya karena itu membuat sebuah tantangan kepada orang lain, akhirnya orang lain juga merespon dan bereaksi terhadap hal tersebut. Mengapa kita tidak menunjukkan kasih setia yang baik, kejujuran, dan sesuatu hal yang dituntut oleh firman Tuhan dari kita dalam kehidupan ini? Mengapa kita malah asik berlomba-lomba untuk menunjukkan tentang kebercelaan kita, tentang sesuatu hal yang sangat memalukan itu? Mengapa kita tidak berlomba-lomba supaya Kristus, Tuhan kita semakin dimuliakan lewat tindakan yang nyata dalam kehidupan ini? Dan inilah harus kita perubahi dalam kehidupan ini. Jika kita masih dalam keadaan kita yang tetap stagnan, kita sudah menjadi orang yang beriman, tetapi tidak ada sesuatu perubahan, artinya kita berada di dalam titik awal dan berakhir dalam titik nol, maka sesuatu hal tidak ada yang berubah dalam kehidupan saudara. Tetapi prinsip yang harus ditegaskan adalah, jika saudara dulunya adalah orang yang sangat jahat, tetapi setelah saudara bertobat, saudara akan menjadi orang yang sangat baik. Jika saudara dulunya adalah orang yang sering berbohong, ketika saudara telah bertobat dan di dalam Kristus, saudara harus menjadi orang yang jujur. Maka perhatikanlah, inilah suatu bukti bahwa kita telah dilahirkan kembali. Inilah suatu bukti bahwa Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh menutup mata kita. Kita harus
bertanggung jawab dalam kehidupan ini untuk menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh baik sebagai buah dari keselamatan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas anugerah-Mu, terpuji nama-Mu Bapa atas firman yang boleh kami dengarkan hari ini. Supaya kami menjadi orang-orang yang baik dalam tanggung jawab kami sebagai orang yang telah diselamatkan. Pelihara kami Bapa dan mampukan kami untuk dapat menjadi pelaku-pelaku firman yang menunjukkan keselamatan kami itu lewat perbuatan baik, kejujuran, tidak memfitnah, dan segala perbuatan bercela lainnya. Tolong kami Bapa yang lemah ini sehingga kami dikuatkan oleh pekerjaan Roh Kudus itu sendiri. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.